Halo semuanya, selamat datang kembali di Difabel Channel bersama saya Vicky Bastian. Nah, banyak sekali orang-orang yang sering kali memandang bahwa semua orang atau kecerdasan seseorang itu dilihat dari intelektualnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang sering menyamaratakan antara kecerdasan seseorang yang satu dengan kecerdasan seseorang yang lainnya, sehingga terkadang-kadang kita dipaksa untuk belajar apa yang sebenarnya kita tidak suka, dan kita akhirnya meninggalkan sesuatu hal yang sebenarnya adalah bakat kita atau bidang kita, atau hal yang kita justru mahir di bidang tersebut. Nah, maka dari itu kali ini saya akan membahas mengenai 9 jenis kecerdasan pada manusia. Mengapa saya membahas konten ini? Pertama, agar orang-orang tua lebih memperhatikan perkembangan dari anak-anak mereka. Yang kedua, agar dapat menjadi referensi bagi teman-teman semuanya yang mungkin masih dilema dengan sebenarnya saya itu cocoknya di bidang apa sih? Saya itu bakatnya di bidang apa sih? Barangkali dengan konten ini bisa menjadi satu masukan atau ternyata saya di bidang ini. Oke lah, sudah tidak perlu panjang lebar. Mari kita bahas. Yang pertama ada kecerdasan naturalistik. Orang-orang dengan kecerdasan jenis ini biasanya mereka akan senang bercocok tanam, atau misalkan kalian pernah nggak sih ketemu teman kalian yang kayak dia suka banget dengan alam gitu. Misalnya dia pecinta hewan, terus mereka suka dengan wisata-wisata alam, kemudian suka bercocok tanam dalam bidang pertanian dan sebagainya. Nah, itulah orang-orang dengan tipe kecerdasan naturalistik, di mana orang-orang tersebut biasanya lebih peka terhadap alam di sekitarnya. Biasanya kecerdasan jenis ini dimiliki oleh petani, ahli kehutanan, kemudian ahli biologi, dan juga dokter hewan. Yang kedua yaitu kecerdasan bermusik. Nah, tentu saja hal ini sudah mudah ditebak. Seperti dari namanya, kecerdasan bermusik yaitu orang-orang yang mungkin bisa dibilang mereka peka terhadap musik, atau peka terhadap birama, atau peka terhadap ritme bisa jadi. Nah, orang-orang tersebut biasanya mereka mudah untuk mempelajari satu alat musik. Lain halnya dengan saya yang hanya bisa belajar sedikit-sedikit. Biasanya mereka akan mudah mempelajari dan expert dalam hal bermusik. Ada juga orang-orang yang sudah belajar musik lama tapi tidak bisa-bisa. Nah, mungkin karena kecerdasannya berada di bidang lain. Nah, biasanya kecerdasan jenis ini dimiliki oleh penyanyi, komposer, kemudian guru musik, dan juga pemain musik. Yang ketiga yaitu kecerdasan logika matematika. Kecerdasan jenis ini merupakan kecerdasan yang paling umum. Orang-orang dengan kecerdasan logika matematika biasanya mereka lebih berpikir logis, dan juga mereka biasanya mengerjakan sesuatu dengan menggunakan pola. Nah, orang-orang dengan kecerdasan jenis ini biasanya dimiliki oleh tentu saja guru matematika, akuntan, terus juga programmer, dan juga ilmuwan. Yang berikutnya atau yang keempat yaitu kecerdasan eksistensial. Orang-orang dengan kecerdasan eksistensial biasanya mereka kecenderungan memikirkan sebab dan akibat sebelum mereka melakukan sesuatu. Dalam menyelesaikan masalah, orang-orang dengan kecerdasan eksistensial biasanya memikirkan jawaban yang luas dan juga memiliki pertanyaan yang luas. Nah, kecerdasan jenis ini biasanya disebut juga dengan kecerdasan spiritual atau kecerdasan moral. Orang-orang dengan kecerdasan eksistensial biasanya mereka adalah seorang guru agama, kemudian dosen atau pekerja sosial. Berikutnya yang kelima yaitu kecerdasan interpersonal. Orang-orang dengan kecerdasan interpersonal biasanya mereka sangat mudah bergaul dengan orang lain. Orang-orang dengan kecerdasan jenis ini biasanya mereka
dapat membaca isyarat baik itu verbal maupun nonverbal. Orang dengan kecerdasan interpersonal juga biasanya memiliki empati yang tinggi. Orang-orang dengan kecerdasan interpersonal biasanya dimiliki oleh psikolog, politisi, dan juga pramuniaga. Yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi interpersonal, sekarang intrapersonal. Orang-orang dengan kecerdasan ini biasanya mereka mudah memahami diri sendiri dan juga orang lain. Orang-orang dengan jenis kecerdasan ini biasanya memiliki pemahaman terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Orang-orang dengan kecerdasan intrapersonal mereka biasanya pandai dalam mengelola emosi dan juga mereka cenderung lebih dewasa. Orang-orang dengan kecerdasan intrapersonal biasanya dimiliki oleh tenaga pengajar, penulis, dan juga ilmuwan. Yang ketujuh ada kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan jenis ini yaitu kecerdasan yang paling banyak dimiliki oleh manusia. Orang-orang dengan kecerdasan linguistik biasanya mudah dalam memahami kata-kata, dan mereka juga biasanya pandai menuliskan apa yang mereka pikirkan. Orang-orang dengan kecerdasan linguistik biasanya dimiliki oleh seorang pengacara, wartawan, dan juga seorang guru. Yang kedelapan yaitu kecerdasan kinestetik. Orang-orang dengan kecerdasan jenis ini, mereka biasanya memiliki kepekaan tubuh yang sangat baik. Mereka juga memiliki koordinasi tubuh yang sangat baik, dan juga mereka memiliki kemampuan motorik halus dan kasar yang baik pula. Orang-orang dengan kecerdasan jenis ini biasanya dimiliki oleh atlet, penari, dan juga aktor dan aktris. Yang kesembilan yaitu kecerdasan spasial. Orang-orang dengan kecerdasan jenis ini biasanya mereka memiliki imajinasi yang tinggi dan kreatif. Bukan spesial ya, namanya spasial. Mereka juga sangat berpikir visioner dan jauh ke depan. Orang-orang dengan kecerdasan jenis ini biasanya dimiliki oleh arsitek, insinyur, dan juga desainer. Nah, itulah 9 kecerdasan jenis manusia. Kira-kira teman-teman ini kecerdasannya jenis yang mana ya? Bisa tuliskan di kolom komentar ya. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman sekalian. Saya Vicky Bastian, sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas.